Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. The goodness of God. Mari saudara pada saat ini, dimanapun kita berada, mari kita ambil waktu dalam doa kita, dalam pujian kita, berkata bahwa Tuhan baik, karena selamanya Dia memang Tuhan yang baik. Kasih setianya tidak pernah berubah, selalu ditunjukkan setiap hari penyertaannya dalam kehidupan
breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness Your goodness is running after Your goodness Your goodness is running after me. Oh, your goodness Your goodness is running after me. with my life laid down, I surrender now. I give you Everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Lupakan yang lain. Tujuan kita pagi hari ini hanya menyembah satu pribadi. Yesus Kristus Tuhan, karyanya luar biasa. Bisa diandalkan, bisa dipegang. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam bersama aku. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin, amin. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Dia mengasihi setiap kita, unik setiap kita, tiada yang luput. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang hanya bagi Dia Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari puji Dia sama-sama. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Oh, terima kasih Tuhan. Kami datang pagi ini dengan sikap hati yang sujud kepadamu. Sujud, sujud di depan tahta-Mu. Yes, God. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Dia mengasihi setiap kita, Dia mengasihi setiap kita, tidak ada yang luput. Tiada satu pun yang luput. Haleluya. dari karya Haleluya.
bisa belajar diberi kasih. Aku tetap senang walaupun aku sekolah dari rumah. Teman-teman semua harus juga tetap senang walaupun sekolah dari rumah. Di sekolah online, kita juga bisa belajar dan bermain sama mem dan teman-teman semua. Juga ada PKTV buat kita belajar. PKTV juga untuk menyenangkan dulu buat anak-anak. Kita juga tetap bisa makan bersama dan juga senang. Student fellowship walaupun dari rumah. Meskipun kita kangen bersama teman-teman, tapi kita tetap bersyukur walaupun sekolah dari rumah. Terima kasih, dadah. Hai teman-teman, namaku Emiko. Selama belajar di sekolah, mereka belajar bernyanyi, menghitung, menulis, terus baca firman Tuhan, ayat hafalan, olahraga, gerak-gerak. Mereka senang sekali. Bye-bye. Mari bersama-sama pada hari ini kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah, datang menghampiri Allah, mempersiapkan hati kita bukan hanya sekedar untuk menerima berkat daripada firman Tuhan, tapi mempersembahkan hati kita kepada Allah. Karena saya percaya bahwa Allah ada bersama-sama kita saat ini. Dimanapun kita ada, Dia ada bersama-sama kita. Saya ingin membacakan satu bagian daripada apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya bahwa tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak bersyukur dan bersuka cita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Karena saya percaya sampai pada hari ini, kebaikan Allah tidak pernah berakhir bagi kita semuanya. Ayo penuhkanlah hati kita dengan sukacita dan penuhlah kiranya rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita tahu bahwa hari ini Allah yang setia, Dia ada bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami berdoa biarlah ya Tuhan pada saat kami Engkau izinkan untuk kembali memuji-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan suara-Mu ya Allah. Beracaralah secara pribadi bagi setiap-tiap kami. Sebab Engkau adalah Allah yang mengenal kami. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan. Sebabnya kami berdoa, kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami ada, ulurkanlah tangan-Mu. Jamahlah kami, nyatakan kuasa-Mu. Biarlah hari ini boleh menjadi hari di mana kami boleh mengalami mujizat. Hari ini di mana kami boleh hari menjadi pengalaman kami ya Tuhan, mengalami jamahan kuasa Tuhan lagi. Jamahan kuasa-Mu ya Tuhan, keajaiban-Mu kembali dinyatakan di dalam hidup setiap kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam sepanjang ibadah kami pada hari ini. Biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap hamba-Mu. Dan juga ya Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan Engkau yang mengurapi dan berbicaralah melalui hamba-Mu. Hidupkanlah setiap kata-kata firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah penuh kuasa. Sanggup ya Tuhan untuk memberi jawaban, memberi jalan keluar bagi kami dalam apapun pergumulan yang kami sedang hadapi. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami buka hati kami bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita fokuskan hati kita, menyembah Dia. Ialah sumber pertolongan satu-satunya, kekuatan kita. Hanya Kau tempat
Hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempat kami berlindung, Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hati kami, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, kasih-Mu dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Apapun yang kami alami hari-hari ini, Tuhan, di saat kami di bawah ataupun di saat kami dalam kemenangan, kami tahu satu hal, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Tangan-Mu, Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Haleluya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Sekali lagi katakan, sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku
tahu Engkau selalu bersamaku. Kami percaya Engkau Tuhan, jauh dari segalanya, tiada yang seperti-Mu. Kasih-Mu yang menguatkan, kasih-Mu yang mengubahkan. Haleluya. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Angkat suara hatimu, pandanglah wajah-Nya yang luar biasa, penuh dengan kasih dan keajaiban di dalam tangan-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah kami, peganglah kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Angkat kedua tanganmu dan katakan bersama-sama, Engkaulah Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah hati kami Tuhan, mata kami Tuhan, senantiasa tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Tidak ada tempat lain, tidak ada kekuatan lain, tidak ada tempat perlindungan lain Tuhan, selain di dalam Engkau. Sumber kemenangan kami, sumber pertolongan kami, sumber harapan kami ya Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau melihat setiap hati yang rindu akan Engkau. Menaik-naikkan doa-doanya Tuhan. Engkau mendengarnya Tuhan. Engkau mendengarnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Hati kami meluap dengan ucapan syukur dan memuji menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama katakan, amin. Amin. Dimanapun kita berada, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang terbesar, yang termegah. Dengan iman kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan, kami tetap mempercayai dan memegang teguh firman-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan firman-Mu, firman-Mu, berita bagi kakiku, terang-Mu, menyinari langkahku. Ku berjalan penuh kepastian, sebab ku yakin Engkau bersamaku. Katakan imanku, imanku besar di dalam-Mu. Ku percaya
Tuhan yang terbesar dalam hidup kita, amin. Haleluya. Katakan bersama, imanku, Imanku besar di dalam-Mu, ku percaya ajaib perbuatan-Mu di tangan-Mu. Seluruh hidupku rancangan-Mu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. terbaik bagiku. Katakan bersama, Tak takut, ku tak gentar, Kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau memberiku kemenangan. bersama-sama. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Mari bersama-sama kita bersorak buat Tuhan, bertepuk tangan buat Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib dan dahsyat, dan iman kami, hati kami percaya akan Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, Angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Tuhan atas hidupku, atas hidupku. bersama-sama bersorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Dimanapun kita berada saat ini, berikan yang terbaik buat Tuhan. Sorak-sorai yang keluar dari hati kita. Dan kami mau katakan, Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kami bersyukur Tuhan, saat kami mungkin ada di atas ataupun kami ada di bawah, ajar kami untuk melihat kebaikan dan kasih-Mu Tuhan, senantiasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat dimanapun Anda berada, naikkan satu penyembahan buat Tuhan. Satu penyembahan yang keluar dari hati kita. Dan kita mau katakan bersama, aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna
dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur. Kami mau naikkan hormat dan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersama-sama jemaat katakan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, Ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami naikkan korban syukur kami bagi-Mu Tuhan. Katakan bersama-sama, tak ada lembah kelam. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Dengan iman katakan, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus Tuhan. Yes. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Sama-sama. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
naikkan syukur kita buat Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Come on. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Bersyukur, Kami bersyukur yes Lord Jesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, naikkan syukur. bersyukur Terima kasih Tuhan. bersyukur. Terima kasih Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Katakan ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita datang dan menyembah Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat berkat-Mu Tuhan. Buat perlindungan-Mu Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari jemaat dimanapun Anda berada, katakan bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk rahmat-Mu Tuhan. Untuk penyertaan-Mu dalam setiap arah langkah hidup kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang begitu baik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau mendengar apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Kami siapkan hati dimanapun kami berada saat ini. Kami mau dengar apa yang jadi firman-Mu buat setiap kami. Berfirmanlah Tuhan. Kami jemaat-Mu siap untuk mendengar. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa menemui Anda semua
saya percaya dalam situasi yang baik pada pagi hari ini. Lagu yang barusan kita nyanyikan, Ku Bersyukur Tuhan, sungguh merupakan lagu yang sangat indah yang juga menyentuh hati saya saudara-saudaraku. Dan ini yang saya doakan bahwa hati Anda itu dipenuhi dengan ucapan syukur. Tetapi mungkin Anda ada di antara saudara yang pagi hari ini Anda mengalami berbagai pergumulan, mungkin tadi malam Anda tidak tidur dengan nyenyak, atau malah mungkin tidak bisa tidur sama sekali. Pada hari ini saya ingin sampaikan satu firman Tuhan, bagaimana kita itu bisa tetap tinggal tenang dalam Tuhan, saudara-saudara. Tapi sebelum kita mendengar firman, saya ingin ajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicara melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, tapi juga Tuhan jumpai, biarlah firman Tuhan menjumpai setiap jemaat di ruang dengar mereka masing-masing. Sementara mereka melihat tayangan ini, kiranya kebenaran, terang firman Tuhan itu disampaikan melalui urapan Roh Kudus kepada hati setiap orang yang melihat tayangan ini Tuhan. Kami berserah kepadamu, kami rindu hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang dibukakan pada pagi hari ini, itu membawa kami ke arah sana ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dan rindu mendengar firman Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, judul khotbah pada hari ini saya kasih judul Tinggal Diam. Ya, tinggal diam atau tinggal tenang saudara-saudaraku. Dan berbagai sisi dari khotbah ini saudara juga bisa ikuti dalam Word for Today, dalam yang tayang setiap hari Senin sampai Kamis di Instagram @MDC Surabaya, saudara bisa ikuti. Ada berbagai bahasan singkat dalam Word for Today yang semuanya berkenaan dengan tema minggu ini, saudara-saudaraku. Baik, tadi saya katakan bahwa saya berdoa supaya saudara itu bisa menikmati segala hal tentang Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, saudara-saudaraku, kita hidup di zaman di mana jiwa kita itu dikepung dengan kebisingan, saudara-saudaraku. Dunia hari ini dipenuhi dengan keributan, ketergesaan dan persaingan. Banyak orang dari bangun pagi sampai tidur malam lagi. Bahkan sampai pada saat dia seharusnya tidur, jiwanya itu tidak pernah tenang, saudara-saudaraku. Mungkin tubuhnya beristirahat, tapi dan hati dan pikirannya tidak pernah bisa tinggal diam. Kita bersaing, kita berjuang, kita bekerja keras. Dan tidak hanya itu, saudara-saudaraku, kita tuh dalam gadget yang kita pegang itu masuk ribuan informasi, ya, ribuan berita. Yang semuanya itu yang saya tahu, hampir semua berita-berita yang kita dengar itu hanya menambah kecemasan kita, menambah kekhawatiran kita. Kita berpikir mungkin kita berpikir bahwa itu semua penting dan kita perlu tahu. Tapi saya beritahu saudara-saudara, kadang-kadang apa yang Anda pikir Anda perlu ketahui itu ternyata bukan saja tidak perlu, tetapi justru akan menambah beban dalam pikiran saudara. Nah, sebagai manusia, saudara-saudaraku, kita ini sangat terbatas. Nanti kita akan melihat betapa pentingnya kita itu tahu bagaimana caranya kita itu tinggal diam. Bagaimana kita itu menenangkan diri. Khotbah hari ini merupakan rangkaian dari pelajaran yang disampaikan dalam konteks selama bulan Oktober, yaitu tentang merenungkan firman-Nya. Banyak orang Kristen, saudara-saudaraku, sementara kita mungkin menyanyikan, Ku bersyukur Bapa. Tapi hati kita, jiwa kita tidak sungguh-sungguh bisa masuk dalam lagu itu. Kenapa? Karena jiwa kita gelisah. Karena di balik setiap nyanyian yang kita nyanyikan tadi, ada satu jiwa yang terus bergolak. Jiwa yang gelisah, pikiran yang tidak bisa tenang. Mungkin dengan YouTube ini saudara-saudaraku, saya pikir mungkin ada di antara saudara yang sementara saudara melihat tayangan ibadah, sementara saudara mungkin mendengarkan teman-teman memuji dan menyembah Tuhan, sementara tayangan itu muncul di televisi saudara, pikiran saudara itu melompatkan kemari dan saudara juga mungkin membaca berbagai berita di handphone. Saudara melakukan multitasking. Saudara sudah lama mungkin Anda tidak mampu lagi berfokus pada satu hal dan hanya betul-betul tenggelam di situ menikmati itu tanpa diganggu oleh apapun. Bahkan ibadah online seperti ini saya pikir juga rawan distraksi saudara-saudaraku. Di mana kita itu sementara kita mendengar puji penyembahan, mungkin sementara mulut kita ikut menyanyi sekalipun, mata kita, pikiran kita bercabang kemana-mana saudara-saudara. Dengan kondisi seperti itu saudara-saudaraku, merenungkan firman menjadi sangat sulit.
Dengan cara seperti ini saudara-saudaraku, menyediakan waktu teduh di pagi hari, menyediakan waktu teduh yang khusus bersama dengan Tuhan, itu akan menjadi sebuah penderitaan yang luar biasa. Saya pernah ngobrol dengan seorang usahawan, seorang bisnismen, dan kami bicara tentang hal ini saudara-saudara. Dan saya katakan cobalah ambil waktu 10 menit saja setiap pagi. Just to be quiet, hanya untuk tinggal tenang, tinggal diam. Gak ngapa-ngapain Pak Agus, enggak. Tidak berdoa, tidak menyanyi, just be still. Hanya tinggal diam saja, diam. Dan dalam diam itu usahakan pikiran kita juga berhenti bekerja. Nah ini saudara-saudara. Kemudian yang bersangkutan mencobanya dan beberapa hari kemudian dia kirim WhatsApp ke saya. Dia mengatakan, Pak Agus, sulitnya setengah mati katanya saudara-saudaraku. Bahkan 10 menit aja sangat sulit. Kenapa? Pikiran kita ini betul-betul mungkin terlalu banyak dimasuki berbagai informasi. Sehingga pikiran kita ini menjadi kayak mesin yang tidak bisa berhenti. Lelah tapi tidak bisa berhenti saudara-saudaraku. Dan kalau kita tidak mampu meneduhkan, kita tidak mampu tinggal diam, mendiamkan pikiran kita. Bagaimana mungkin kita bisa merenungkan firman Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa merenungkan tentang Allah? Bagaimana mungkin kita betul-betul bisa memahami betul apa yang Tuhan katakan? Bagaimana mungkin hati kita benar-benar bisa bersyukur kepada Tuhan? Khususnya kalau kita belum melihat realita, kita belum melihat pertolongan Tuhan itu nyata. Bagaimana mungkin kita bisa tinggal tenang dan percaya saudara-saudara. Kalau kita tidak pernah secara sengaja mengusahakan, menyediakan satu waktu yang khusus bagi kita hanya untuk be still, hanya untuk tinggal diam. Manusia zaman sekarang saudara-saudara terbiasa memacu diri secara konstan untuk mengejar sukses setinggi-tingginya. Dan mereka berpikir bahwa itu adalah produktivitas gitu. Ya, mungkin saudara berpendapat bahwa untuk apa saya harus berdiam diri? Ini dunia sibuk. Kita kerja 24 jam aja nggak cukup, apalagi kita harus ambil waktu untuk beristirahat atau berdiam diri. Saudara-saudaraku, sekali lagi pesan hari ini saya ingin katakan bahwa berdiam diri, mengambil istirahat yang cukup bagi jiwa saudara, itu sama pentingnya dengan saudara itu bekerja, belajar, sama pentingnya saudara-saudaraku. Sama dengan tubuh kita. Istirahat sama kerja lebih penting mana? Sama pentingnya saudara-saudaraku. Kalau saudara tidak mengenal istirahat, satu kali pekerjaan saudara, produktivitas yang Anda banggakan itu akan menghancurkan tubuhmu, akan menghancurkan jiwa saudara. Sebab itu kita akan melihat bagaimana kita itu harus mulai membiasakan diri. Ya, intentionally. Kita itu secara sengaja mengambil satu waktu yang khusus di pagi hari atau di malam hari hanya untuk berdiam diri, hanya untuk menenangkan diri saudara. Saya sungguh-sungguh mendorong saudara untuk melakukan hal ini. Daripada saudara menghabiskan waktu dengan mungkin nonton TV atau baca berita atau buka media sosial. Oke, bukan nggak boleh saudara-saudaraku, tapi sediakan waktu yang khusus. Saya menyarankan saudara-saudara minimal setengah jam minimal. Tapi saudara jangan mulai dengan setengah jam dulu, saudara mulai dengan 5 menit dulu. Ngapain? Just be quiet, saudara berdiam diri aja. Seperti saudara itu menantikan Tuhan, seperti menunggu seseorang. Dan katakan dalam hatimu, Tuhan, aku menantikan Engkau saat ini. Saudara tidak perlu berdoa, tidak perlu menyanyi, tidak perlu baca Alkitab, tidak perlu lakukan apa-apa. Just duduk di situ dalam ruangan atau kursi yang saudara pilih. Dan saudara cari suasana, cari situasi atau waktu di mana saudara bisa berdiam diri tanpa ada yang mengganggu saudara. Dan jauhkan semua gadget, semua media informasi dari diri Anda. Dan di situ saudara duduk diam dan menantikan Tuhan. Mulai dengan 5 menit dulu. Tapi saya sarankan tiap hari saudara bisa punya waktu paling tidak setengah jam. Kalau bisa lebih dari itu akan sangat bagus. Nah saudara-saudara, ada 3 poin yang saya ingin berikan. Apa sih keuntungannya pada saat kita tuh tinggal tenang saudara-saudara. Yang pertama, kita tuh bisa mengenal Allah yang maha tinggi. Dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat 11 dan 12. Dikatakan seperti ini, Mazmur 46 ayat 11 dan 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara-saudara, kenapa kita perlu menyediakan waktu untuk berdiam diri? Supaya kita tuh bisa mengenal Allah, supaya kita tuh bisa menghampiri dan mengambil waktu untuk bersekutu dengan Allah yang maha kuasa itu.
Anda tidak mungkin mengenal seorang pribadi kalau Anda tidak pernah spend time khusus dengan yang bersangkutan, saudara-saudaraku. Kadang-kadang doa kita menjadi doa-doa yang singkat, menjadi doa yang, karena apa? Karena ada banyak orang berdoa tanpa ada kerinduan untuk mengenal Allah. Kita hanya menyampaikan kebutuhan maksud kita berharap Tuhan segera menjawabnya. Dan seperti kita meminta sesuatu kepada mungkin kepada pemerintah, saya punya urusan ini, tolong lakukan tanggung jawabmu, dan kita datang ke mungkin kantor kelurahan, dan kita secepatnya menyelesaikan apa yang kita perlukan. Dan begitu selesai kita segera meninggalkan kantor itu dan kita tidak merasa perlu mengenal pribadi-pribadi yang di situ. Banyak orang Kristen memperlakukan Tuhan seperti itu. Mereka memperlakukan Tuhan seperti bos yang jauh dan mereka tidak ingin dekat, tidak ingin kenal pada Tuhan. Mereka mengambil waktu, mereka berdoa karena harus berdoa, mereka memberi karena harus memberi, mereka melakukan semua aktivitas rohani mereka hanya supaya kewajiban, supaya Tuhan tidak marah atau supaya Tuhan tidak menghukum mereka. Saudara-saudaraku, jauh di atas itu Tuhan tuh ingin kenal. Tuhan tuh ingin dikenal, saudara-saudaraku. Dan untuk mengenal Tuhan, you have to spend time. Anda harus menyediakan, Anda harus membelanjakan waktu-waktu yang khusus hanya untuk berdiam diri dan merenungkan tentang Dia, saudara-saudara. Dan saudara tahu siapa yang saudara kenal akan menentukan apa jadinya hidupmu, benar enggak? Kalau dalam hidup kita ini mengenal orang-orang yang powerful, orang-orang yang berkuasa, pasti ada perubahan dalam hidup saudara. Kalau saudara dalam hidup saudara ya banyak ya kita tahu, kita mengenal para pejabat, orang-orang yang berkuasa dalam dunia ekonomi atau pemerintahan. Dan kita mendapatkan banyak hal dari mereka. Tetapi lebih daripada itu, kalau saudara mengenal Tuhan, kalau saudara menyediakan waktu untuk berbicara dan mengenal, hanya menantikan Dia saja, itu sudah akan membawa banyak perubahan, saudara-saudara. Dalam Mazmur dikatakan diamlah dan ketahuilah. Kata ketahuilah dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata yada. Kata yada ini sangat luar biasa, artinya itu mengenal, mengetahui, dan juga menggambarkan sebuah keintiman melalui pengalaman, saudara-saudara. Yada ini. Yada itu artinya kita tuh mengenal satu sosok itu bukan hanya sekedar tahu informasi tentang dia, but we really know him. Kita tuh betul-betul kenal betul. Melalui pengalaman. Dalam yada itu bisa ada komunikasi, bisa tidak perlu komunikasi. Saudara kalau sudah dekat dengan seseorang, Anda kalau dekat dengan istrimu misalnya, mungkin istri saudara tidak perlu mengatakan apa-apa, saudara hanya melihat ekspresi wajahnya, saudara sudah tahu apa yang terjadi atau apa yang dia inginkan. Itulah namanya yada, itu namanya mengenal. Karena apa? Saudara itu betul-betul tahu, kenal dengan baik siapa yang intim dengan saudara itu. Kata-kata ketahuilah dalam Mazmur ini, kata itu yang digunakan saudara-saudara. Dan di ayat 12 dikatakan bahwa Dia itu menyertai kita dan kota benteng kita. Kalau saudara mengenal betul dan Allah yang maha kuasa itu akrab dengan saudara. Dan saudara juga akrab dengan Dia. Dan jiwamu menjumpai bahwa saudara bahkan menyediakan waktu everyday hanya untuk bersama berdua dengan Allah itu. Maka saya pikir saudara-saudaraku kecemasan, kekhawatiran itu, kegelisahan tidak punya tempat saudara-saudara. Benar enggak? Kalau Anda itu betul-betul meyakini bahwa Anda itu mengenal Allah yang hidup, Anda betul-betul kenal sama Allah itu, untuk apa khawatir? Khawatir menjadi enggak masuk akal saudara-saudaraku. Benar enggak? Kalau kita kenal dan kita mengalami kehadiran Tuhan itu tiap hari, bagi saya namanya kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, masa depan, pandemi dan segala macam. Itu jadi gak berarti lagi. Because you know who you know. Karena Anda kenal siapa yang Anda kenal itu. Yaitu Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai itu saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita perlu berdiam diri supaya kita tuh bisa mulai merenungkan, ambil waktu. Iya ya, Tuhan tuh seperti ini. Dalam saudara yang ikut kontak, pelajaran minggu lalu saudara-saudaraku, pelajaran tanggal 11 itu bicara tentang merenungkan Allah. Ya, pada dasarnya kita tuh merenungkan tentang ketetapannya, kita merenungkan tentang perbuatan-perbuatannya, dan kita merenungkan tentang janji-janjinya. Tiga sisi ini kalau saudara renungkan baik-baik, pada saat Anda berdiam diri, Anda merenungkan tentang cara Allah bekerja, Anda merenungkan tentang apa yang Dia sudah berbuat, seperti lagu yang tadi, apa yang kau buat itu baik semuanya. Dan saudara kemudian merenungkan janjinya.
Dan kalau saudara merenungkan dengan tekun dan Anda menantikan dan merenungkan dan memikirkan Allah yang seperti itu, maka Anda akan mengenal hati Tuhan. Dan waktu Anda mengenal hati Allah yang tertuju kepada hidup saudara, sungguh tidak ada yang perlu Anda khawatirkan dalam kehidupan ini. Itu poin pertama, saudara-saudara. Bahwa dengan diam dan hiada mengetahui itu, kita akan dikuatkan dengan cara yang sangat luar biasa. Poin yang kedua, pada saat kita berdiam diri, kita belajar bagaimana menggantungkan diri pada Allah yang Maha Kuasa. Tidak cuma kenal, tapi kita bicara masalah ketergantungan. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 sampai 16. Ya, Yesaya 30 ayat 15-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan bahwa sulit sekali bagi orang Israel untuk mereka itu bertobat dan tinggal diam. Mereka lebih memilih untuk mengandalkan apa yang mereka bisa lakukan. Ini konteksnya tentang peperangan, tentang mereka itu diserbu, saudara-saudara. Konteksnya tentang bagaimana mereka menghadapi musuh yang berat, musuh yang mengerikan. Dalam manusia ini begini, saudara-saudaraku, manusia itu adalah makhluk yang sombong. Dan mohon maaf, bodoh, saudara-saudara. Kita tuh sering tidak menyadari keterbatasan kita. Kenapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Mereka berusaha menembus batas ini. Mereka berusaha melepaskan diri mereka dari ketergantungan kepada Tuhan. Mereka berusaha untuk mendapatkan hak untuk memutuskan segala sesuatu. Terlepas dari Allah. Dari sejak awal manusia, saudara-saudaraku, dosa kita yang paling besar adalah ini. Di mana kita itu selalu berusaha supaya kita itu tidak terlalu membutuhkan Tuhan. Itu dosa manusia yang paling mendasar. Sebutlah itu sebagai kesombongan. Apa itu kesombongan? Kesombongan pada hakikatnya adalah kita itu berusaha supaya kita tidak perlu terlalu tergantung kepada Tuhan dalam berbagai sisi, saudara-saudara. Memang manusia itu dikaruniai dengan kekuatan, potensi, apalagi di tengah zaman sekarang, saudara-saudaraku. Kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi dan segala macam. Manusia itu makin lama makin powerful, yes. Ya kan? Dalam kita melihat bahwa dengan teknologi kita bisa menjelaskan begitu banyak hal, bisa melakukan begitu banyak hal yang tidak mungkin, yang mustahil. Hal-hal yang mustahil 100 tahun lalu pada hari ini itu sudah menjadi hal sehari-hari, saudara. Ya, saya masih ingat personal komputer yang saya pertama kali beli tahun 90-an kalau nggak salah. Saya beli personal komputer tuh sangat lambat, saudara-saudaraku, dan TV-nya, monitornya tuh sangat kuno ya. Hanya bisa menampilkan jumlah warnanya terbatas. Saya masih ingat saya beli hard disk yang pertama cuma 40 megabyte. Itu harganya waktu itu dolar masih 2.000 rupiah. Saya beli seharga 700 ribu. 700 ribu itu dengan dolar itu berarti 3.500 dolar. Oke. Berarti kalau dengan dolar 2.000 itu berarti itu 3.500 dolar. Hard disk 40 mega. Hari ini saudara-saudaraku, media penyimpanan dengan ukuran tera itu sudah bisa disimpan dalam satu chip yang kecil. Kemajuannya luar biasa. Sehingga saudara-saudaraku makin sulit bagi manusia modern untuk menyadari bahwa sebetulnya dalam hidup ini kita tuh sangat tergantung kepada Tuhan. Dengan pemikiran bahwa kita tuh mampu melakukan banyak hal, sulit sekali bagi kita untuk bertobat dan tinggal diam. Kata bertobat yang dipakai di sini, saudara-saudaraku, adalah bahasa Ibrani itu berbicara soal withdraw, menarik diri. Menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu, itu maksudnya. Bertobat itu bicara masalah berputar balik. Kalau dalam bahasa Ibrani juga berarti returning gitu, kembali. Atau withdrawing, menahan diri, menarik diri. Dan kemudian dalam tinggal diam itu maksudnya apa? Berhenti lakukan sesuatu, saudara-saudara. Ini susah sekali karena kita berpikir bahwa seharusnya, apalagi bagi pria ya, seharusnya we have to do something gitu. Kita harus melakukan sesuatu.
pandemi kayak gini-gini ya apa? Kita harus merapat kita. Ya tentu saja kita tetap harus merencanakan, harus tetap bekerja, cari cara, berinovasi, cari celah. Ya betul saudara-saudaraku. Tapi sekali lagi perlu waktu di mana Anda mengistirahatkan pikiran Anda. Saya bicara seperti ini bukan berarti saudara tidak perlu bekerja, tidak perlu berpikir, saudara hanya merenung 24 jam sehari. No. Tetapi sebaliknya juga sama, jangan sampai saudara menggunakan setiap waktu sadar saudara hanya untuk berpikir, berjuang, hanya untuk menemukan cara dan segala macam. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada, seolah-olah Tuhan itu tidak hadir saudara-saudaraku. Ini yang menjadi sumber kelelahan banyak orang. Dan masalahnya dalam pola pikir produktivitas, mengagungkan kesuksesan, mengagungkan efisiensi. Kita tanpa sadar kita menolak gitu. Kita tidak mau disuruh untuk berdiam diri. Saudara-saudara. Dikatakan kamu enggan katanya. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Dalam konteks peperangan, kuda itu salah satu andalan yang sangat penting. Orang Israel tidak mau gitu. Aku tidak mau tinggal diam. Aku mau cari kuda, aku mau lari secepat-cepatnya. Pada zaman sekarang apa kuda saudara? Apa yang Anda andalkan? Perusahaanmu, kekuatanmu, kecerdasanmu, tim kerja saudara, apa yang saudara banggakan? Mungkin Anda mengatakan, enggak, aku harus berusaha, aku harus kumpulkan tim lebih baik, cari orang lebih hebat lagi. Dan Anda kemudian lalai. Anda bersikap seolah-olah bahwa pokoknya Tuhan berkati kerja kerasku. Saudara-saudara saya beritahu, Tuhan itu memberkati Anda karena Dia mengasihi Anda. Bukan karena Anda itu bekerja keras dengan melupakan Dia, saudara-saudara. Ya, jadi Yesaya mengajak umat Israel untuk berhenti mengandalkan kekuatan mereka untuk menyelamatkan diri dan memperoleh keselamatan dan pertolongan mereka saat tinggal diam menantikan Allah. Betapa pentingnya kebenaran ini khususnya pada saat pandemi melanda. Pandemi ini satu momen yang sangat baik untuk membuat orang ingat bahwa sebetulnya tidak banyak yang bisa kita lakukan, saudara-saudaraku. Pandemi ini memaksa banyak orang tinggal di rumah, ya enggak, punya waktu lebih luang banyak. Dan sayang sekali kalau saudara tidak menggunakan waktu yang luang itu dan menyediakan secara khusus satu waktu di mana saudara itu bisa mundur, saudara bisa berdiam diri dan menantikan Tuhan. Saya percaya dengan segenap hati saya bahwa Tuhan mengizinkan pandemi terjadi, Tuhan mengizinkan berbagai krisis, Tuhan mengizinkan bahwa ada hal-hal yang kita bangun selama berpuluh-puluh tahun tiba-tiba ambruk begitu saja. Hanya untuk menyadarkan kita saudara-saudara bahwa semua yang Anda terima itu, semua yang Anda nikmati, itu semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Jadi gunakan waktu yang ada. Sekali lagi saya dorong saudara-saudara untuk sediakan waktu, pagi atau malam sekali terserah. Ambil waktu 10 menit, 20 menit, setengah jam, atau 45 menit, 1 jam. Hanya untuk berdiam diri. Hanya untuk menenangkan diri saudara. Dalam bertobat dan tinggal tenang dikatakan terletak. Kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saat saudara menenangkan diri, di situ saudara bisa belajar percaya. Orang itu tidak bisa beriman pada saat dia itu kayak orang tenggelam gitu ya. Dia tidak akan bisa percaya kepada penolongnya kalau dia tuh meronta-ronta saudara-saudara. Dan konon kalau ada orang tenggelam, tim penyelamat ini harus memastikan bahwa orang yang sedang tenggelam ini tidak meronta-ronta. Kalau perlu dibuat pingsan dulu baru ditolong. Karena kalau dia meronta itu juga akan menyulitkan semuanya saudara-saudara. Nah ini yang terjadi, apakah jiwa kita gelisah? Kalau jiwa kita ini gelisah, jiwa kita ini kacau balau, tidak pernah beristirahat. Bagaimana saudara-saudaraku pertolongan itu akan diberikan. Karena pada saat saudara diberi pertolongan, saudara tidak bisa lihat itu. Karena pikiran kita terlalu terpecah-pecah saudara-saudaraku. Jadi sekali lagi atas nama produktivitas, saudara perlu menyediakan waktu yang cukup untuk saudara mengistirahatkan jiwa dan pikiran saudara. Poin yang ketiga. Mendapat kekuatan baru. Ya, tidak hanya kita itu mendapatkan kita itu bergantung pada Allah, tapi pada saat kita bergantung pada Allah kita mendapat kekuatan baru. Yesaya pasal 40 ayat 30 sampai 31. Yesaya 40 ya betul ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang Kristen yang menyediakan waktu untuk berdiam diri dan bersaat teduh tiap hari. Bukan orang yang bodoh atau malas. Orang-orang yang menyediakan waktu itu mereka justru menyadari keterbatasan kekuatan mereka. Dan mereka tahu bagaimana mendapatkan kekuatan dari sumbernya, saudara-saudaraku. Di tengah-tengah kemudahan teknologi, di tengah-tengah banyak hal yang bisa dilakukan manusia hari ini, ada sebuah wabah yang mengerikan, ya. Depresi, insomnia, anxiety, saudara-saudaraku. Kelelahan, kesepian. How come di tengah-tengah zaman teknologi informasi yang begitu luar biasa, di tengah-tengah segala keributan, kebisingan informasi, kita akan temukan di mana-mana orang-orang yang kesepian, depresi, orang-orang yang letih lesu jiwa mereka. Karena tidak pernah diistirahatkan. Tuhan itu jelas menginginkan kita untuk produktif. Saudara bisa lihat di Alkitab bahwa pada saat Allah itu memberikan 5 talenta, dia berharap 5 itu jadi 10, saudara-saudara. Ya. Tetapi bukan dengan cara melupakan dia. Itu dia. Saudara-saudaraku sekali lagi, kalau Anda itu memacu pikiran, jiwa saudara. Saudara mungkin punya niat yang mulia, saudara mungkin punya visi, cita-cita yang sangat baik. Oh, aku lakukan itu kemuliaan Tuhan. Bahkan untuk pelayan-pelayan Tuhan sekalipun saya katakan. Ada banyak pelayan Tuhan, jiwanya juga lelah. Kita mungkin baca Alkitab banyak-banyak untuk khotbah. Saya baca banyak buku dan saya harus akui, membaca banyak buku itu melelahkan sekali, saudara-saudara. Itu sebabnya kita perlu berdiam diri dan do nothing. Dan saat kita berdiam diri, kita mengenal bahwa, hey, kalaupun aku tidak ada sekalipun, dunia tetap berjalan kok. Waktu saya berdiam diri, saya menjumpai bahwa semua yang bisa kulakukan, semua yang sudah kulakukan, semua yang ku capai dalam hidup ini, semuanya itu karena Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan yang kasih kesempatan, dan Tuhan yang buat itu berhasil, saudara-saudara. Bukan kerja keras yang menjadikan orang berhasil. Yang menjadikan saudara berhasil adalah Tuhan. Paulus mengatakan bahwa aku ini menanam, Apolos penyiram, tapi Tuhan yang kasih pertumbuhan, saudara-saudaraku. Itu berlaku dalam segala hal. Kita bekerja, kita lakukan bagian kita merencanakan, kita berpikir, kita membuat proyeksi, kita membuat planning. Tapi yang buat itu jadi berhasil, itu Tuhan. Yang membuat rencana saudara itu akhirnya bertumbuh betul, itu Tuhan. Hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan lah yang menjadikan semua itu. Dan pada hari ini kalau saudara sedang dalam kondisi di mana Anda bergumul dengan banyak hal saudara-saudara. Saya pikir ini waktu yang paling tepat bagi kita semua untuk mengambil waktu untuk berdiam diri. Kalau hari ini kerjaan saudara drop sekali, atau saudara sedang betul-betul kehilangan pekerjaan, saudara betul-betul dikuasai kecemasan. Kalau saudara benar-benar nggak punya gambaran ini gimana ke depannya. Hari ini saya dengar dengan pandemi ini, tidak ada seorang pun bisa membuat proyeksi yang akurat. Tidak bisa. Nggak ada pandemi aja belum tentu akurat, saudara-saudara. Apalagi dengan begini. Kapan COVID ini berhenti? Kapan ini, apalagi ini Indonesia mau pilkada. Wah nanti ini ribut begini. Wah ini ada keributan demi keributan di sekitar kita. Sudah ada pandemi, ada gonjang-ganjing politik dan segala macam, saudara-saudara. Semua serba nggak pasti. Dan kita akan menjumpai bahwa tidak banyak yang bisa kita lakukan. Tapi saya ingin katakan, di saat saudara menyadari bahwa tidak banyak yang saudara bisa lakukan, ada satu hal yang saudara bisa lakukan dengan sangat baik, yaitu tidak melakukan apa-apa untuk sementara waktu. Ambil waktu teduh, saudara-saudaraku. Saudara boleh bekerja keras, silakan. Saudara boleh mencoba segala cara, tentu saja. Tetapi sediakanlah waktu, setengah jam mungkin. Setengah jam itu tidak banyak. Saudara jangan mengatakan, oh itu tidak produktif. Setengah jam yang saudara siapkan hanya untuk menantikan Tuhan. Itu akan meningkatkan produktivitas saudara itu berlipat kali ganda. Saat saudara disegarkan, diberi kekuatan baru. Ya dikatakan anak-anak orang-orang muda pun menjadi letih dan lesu dan tersandung. Tapi orang yang menantikan Tuhan itu selalu diperbarui kekuatannya. Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka akan produktif dan tidak akan depresi. Mereka akan terus menghasilkan inovasi-inovasi tanpa mengalami burnout atau kejenuhan. Mungkin setengah jam atau 1 jam yang saudara siapkan, sediakan di setiap hari di pagi. Itu akan menentukan seluruh pencapaian performance saudara. Saya percaya hal itu. Sebab itu mari saudara-saudaraku, saya rindu setiap kita untuk mendengar pesan ini dan menyadari. Kalau Anda adalah orang-orang yang letih lesu, Anda adalah orang yang sulit tidur, Anda adalah orang yang sulit konsentrasi, Anda bahkan mungkin mendengar khotbah ini sambil melihat WA, membaca atau membuka media sosial, Anda selalu terpecah-pecah pikiranmu. Saya mengajak saudara untuk ayo sediakan waktu. Sediakan waktu, 10 menit saja, 20 menit saja, 30 menit saja. Dan izinkan jiwa saudara itu beristirahat, hanya merenungkan tentang Allah, hanya memikirkan tentang kejalan-jalannya, hanya dengan satu usaha kerinduan untuk mengenal Dia lebih lagi. Mari kita berdoa. Saya undang teman-teman yang untuk bisa teman musik ya. Kita nyanyikan lagu yang tadi itu, lagu yang sangat indah. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Dan saudara, kalau saudara pada hari ini melihat tayangan ini, ayo singkirkan dulu semua gadget Anda. Kita nyanyi lagu ini dan saudara tutup mata. Saudara duduklah, kalau saudara ada di kamar, saudara bangkit dari tempat tidur, duduk di situ, atau saudara bisa berdiri. Dan mari kita nyanyikan lagu ini dan katakan Tuhan, lagu ini mungkin tidak panjang, right? Tetapi coba sediakan momen 1-2 menit ini, just hanya untuk mengatakan bahwa ku bersyukur Bapa atas kasih setiamu, atas perbuatanmu. Dan izinkan pikiran saudara untuk berhenti dan tidak lagi memikirkan berita-berita yang saudara baca barusan, apa yang terjadi pada hari itu atau kemarin, ya kan? Dan saudara betul-betul bisa mengatakan dengan segenap hatimu, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa. Mari tenangkan jiwa saudara. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Izinkan saya selama 30 detik ke depan mengajak saudara untuk berdiam diri dan pusatkan perhatian saudara pada apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu selama minggu ini. Renungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dan ucapkan syukur. Saudara bisa berbisik, Tuhan terima kasih, terima kasih. Mari kita meneduhkan, ambil saat teduh 30 detik ke depan ini.
Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Yang sering kami lupakan karena kami tidak punya waktu untuk merenungkannya. Ampuni kami ya Tuhan. Itu sebabnya hidup ini begitu mengkhawatirkan. Itu sebabnya banyak di antara kami yang gelisah, yang tidak bisa berhenti memikirkan segala sesuatu. Dan kami berpikir bahwa itu namanya produktif, itu harus dilakukan. Padahal Tuhan, kami perlu waktu, kami sangat perlu saat-saat di mana kami itu mengistirahatkan jiwa kami. Tidak hanya tubuh kami, tetapi juga jiwa dan pemikiran-pemikiran kami. Kami perlu waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan just be still dan mengenal dan tahu, yada, intim dengan Engkau Tuhan. Tanpa kata-kata, tanpa permohonan, tanpa apa-apa, hanya berdiam diri bersama dengan Tuhan dan hanya menikmati kehadiran-Mu, mengenal Engkau. Dan kami mulai merenungkan segala sesuatu tentang Allah. Betapa indahnya kalau kami bisa menyediakan waktu untuk semua ini. Dan seperti Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya, demikian juga kami percaya orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih. Kuatkan kami, Roh Kudus, ingatkan kami. Mulai hari ini kami akan sediakan waktu atau menambahkan waktu teduh kami. Kami tidak mau tergesa-gesa dalam menantikan Tuhan. Kami akan sediakan waktu yang cukup hanya untuk bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Merenungkan firman-Mu, merenungkan tentang Engkau, perbuatan-Mu, janji-Mu, ketetapan-Mu. Dan biar dalam waktu-waktu yang berharga itu, kekuatan kami, produktivitas kami, ide-ide kami semuanya akan disegarkan, dikuatkan kembali. Dan lebih lagi apa saja yang kami minta dan doakan dalam relasi yang indah dengan Tuhan, Tuhan akan menjawabnya dengan cara yang jauh melampaui apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan kami percaya saat kami memberi, kami tidak akan berkekurangan, kami justru akan diberkati. Firman Tuhan berkata lebih berkat memberi daripada menerima. Dan itu yang akan kami lakukan. Kami akan melakukannya dengan sukacita Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih setia dan berkat-Mu. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara bisa memberikan dan saudara bisa melihat dalam barcode. Pengumuman lagi saudara-saudaraku, jangan lupa Senin sampai Kamis. Message ini akan dibahas secara ringkas dari berbagai sudut pandang melalui Instagram maupun YouTube MDC Surabaya, yaitu melalui satu rubrik yang bernama Word for Today. Singkat-singkat saudara-saudara, hanya untuk mengingatkan dan membuat kita bisa merenungkan ini dari berbagai segi. Thank you. Silakan memberikan persembahan dan Tuhan memberkati saudara. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Dengan iman katakan, Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus Tuhan. Yes. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Sama-sama. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
naikkan syukur kita buat Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Come on. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa. Bersyukur, Kami bersyukur yes Lord Jesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, naikkan syukur. bersyukur, Terima kasih Tuhan, bersyukur, terima kasih Bapa. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Saya ingin menyampaikan dua pengumuman yang penting bagi kita semuanya. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang belum terhubung dengan kontak, Bapak Ibu, Saudara-saudari bisa menghubungi nomor HP yang tertera di layar kaca Bapak Ibu semuanya. Dan yang kedua adalah, ayo ikut gabung dalam doa pagi yang diadakan oleh gereja kita di setiap Sabtu jam 6 pagi. Dan saya percaya bahwa kalau kita memberi diri kita, memberi waktu kita untuk ikut di dalamnya, semua kita pasti akan mengalami Tuhan dan mengalami berkat-berkat-Nya. Kita mengakhiri ibadah kita dan sebelumnya mari sama-sama kita menyanyikan satu lagu sebelum kita berdoa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi bersama-sama menyembah Dia dan katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita satu hati, kita berdoa mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau terus membuktikan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia ya Tuhan. Engkau terus berbicara kepada kami, memimpin kami, menuntun langkah-langkah kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh dapat melewati, tidak terasa ya Tuhan, sudah 7 bulan kami melalui masa pandemi ini. Kami percayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percayakan seluruh apa yang akan kami kerjakan, usahakan di sepanjang minggu yang ada di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kami minta kepadamu ya Allah, berikan perkenanan-Mu atas kami, berikan berkat-Mu atas kami. Sehingga kami boleh melihat keberhasilan, kami boleh melihat ya Tuhan berkat-berkat yang dari Tuhan itu boleh mengalir, memenuhi, mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan kami juga minta perlindungan Tuhan yang kuat, jagailah kami, jagailah sisi rumah kami,
Jagailah ya Tuhan setiap orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Setiap mereka yang masih harus beraktivitas dari hari-hari hidup mereka. Tuhan jagai, lindungi. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang punya kuasa untuk meluputkan kami dari COVID-19 ini ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Tapi lebih daripada semuanya itu, hadirlah senantiasa dalam hidup kami. Dan penuhilah kami dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Sehingga hidup kami boleh terus bertumbuh dan kami semua boleh tetap dapat dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita arahkan hati kita kepada Allah. Mari kita membuka hati kita dan dengan iman mari kita terima berkat yang daripada Allah yang telah disediakannya bagi kita semuanya. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, berkat dalam kasih karunia anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat di dalam Roh Kudus yang telah tinggal dan diam dalam hidup setiap kita. Kiranya berkat-berkat itu penuh dan melimpah, memberi kepada kita kekuatan yang baru untuk tetap dapat berpegang kepada janji Tuhan dan berlaku setia di hadapannya dari hari ini sampai Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Kami terima berkat-Mu dan kami akhiri ibadah kami dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua kita yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the good.
kasih setianya tidak pernah berubah. Selalu ditunjukkan setiap hari penyertaannya dalam kehidupan kita. Ku mau nyanyikan kesetiaan-Mu, ku mau nyanyikan kesetiaan-Mu. Tuhan setia, Tuhan baik, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik selama-lamanya. Biara Bapa Bayara Base. Kami akan terus menyanyikan pujian, mengatakan bahwa Kau Tuhan yang baik, selamanya Kau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biara Bapa Bayara Base. Biara Barara Base. All my life you have been faithful. Yes, Lord, so faithful. All my life you have been so good. Yes, Lord. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. One more time, sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. thank you, Lord. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness, Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me, your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness, Your goodness is running after your goodness, your goodness. Your goodness is running after me. Oh, your goodness. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you Everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Halo semuanya, nama saya Alessa dan aku dari Swan Group. Aku senang banget bisa belajar di Benih Kasih. Aku tetap senang walaupun aku sekolah dari rumah. Teman-teman semua harus juga tetap senang walaupun sekolah dari rumah. Di sekolah online, kita juga bisa belajar dan bermain sama mem dan teman-teman semua. Juga ada PKTV buat kita belajar. PKTV juga untuk menyenangkan dulu buat anak-anak. Kita juga tetap bisa makan bersama dan juga senam. Student fellowship walaupun dari rumah. Meskipun kita kangen bersama teman-teman, tapi kita tetap bersyukur walaupun sekolah dari rumah.
Terima kasih, dadah. Hai teman-teman, namaku Emiko. Selama belajar di sekolah, mereka belajar bernyanyi, menghitung, menulis, terus baca firman Tuhan.